pun Pak Bolo akan menemani Anda 3 menit ke depannya. Saya akan memberikan pemahaman tentang sejarah jurnalisme dunia hingga sampai ke Indonesia hingga saat sekarang. Oke, jadi sejarah jurnalisme warga negara. Tapi kita tahu dulu jurnalisme itu artinya apa dulu? Jurnalisme itu asal katanya dari jurnal itu. Jurnal berarti berisinya tindakan atau perbuatan keseharian gitu. Jurnal itu asal katanya bahasa Latinnya itu diurnal. Itu ya sama artinya itu berarti tindakan harian itu. Ya, jadi Mark Douglas yang menyebutkan bahwa jurnalisme itu adalah tindakan keseharian kita dalam melakukan sesuatu itu, perbuatan kita sehari-hari. Nah, kalau sejarah jurnalisme dunia itu dimulai dari Roma sekitar 2000 tahun yang lalu di bawah kepemimpinan seorang raja Julius Caesar dengan ditemukan sebuah akta yang dinamakan akta jurnalisme. Itu bentuknya sekitar persegi itu. Nah, itu di akta jurnalisme itu isinya tentang kayak kematian, kayak pokoknya berita tentang kehidupan sehari-hari, kayak aturan kebijakan dari itu raja Julius Caesar itu dan segala macam. Itu isinya di situ di akta diurna itu. Jadi ya itu jurnalisme itu Eropa semakin berkembang setelah ditemukan sebuah mesin cetak oleh Gutenberg, itu orang Jerman itu. Setelah ditemukan itu jurnalisme Eropa itu semakin berkembang itu. Nah, orang yang melakukan jurnalisme itu yang disebut jurnalistik. Kemudian berita yang pertama kali ditulis secara teratur dicetak itu oleh Jerman sekitar pada tahun 1609 kalau saya tidak salah, 1609 itu yang pertama kali dicetak oleh secara teratur oleh negara Jerman. Karena waktu itu Jerman sudah memiliki mesin cetak yang ditemukan oleh itu Gutenberg itu. Nah, kemudian diikuti oleh negara Prancis, Italia, Belanda dan lain sebagainya. Nah, masuk pada secara jurnalisme Indonesia itu ada empat periode hingga sampai ke masa sekarang ini tahun 2020 ini. Nah, pertama jurnalisme awalnya masuk pertama ke Indonesia itu pada masa penjajahan Belanda. Itu di bawah kekuasaan gubernur Belanda namanya Jan Peterson Point. Itu dia menulis sebuah surat kepada yang isinya tentang perjanjian dengan Sultan Makassar. Belanda memiliki mesin cetak sendiri dan bisa menerbitkan surat itu. Awalnya itu surat itu dibisakan, tapi Belanda kemudian memiliki mesin cetak yang mereka impor dari negara mereka sendiri. Kemudian itu diketik. Nah, kemudian semakin berkembangnya itu mulai masyarakat misalnya di Jawa itu mereka sudah mulai itu menerbitkan surat kabaran itu secara bersama itu. Nah, kemudian yang kedua masuk ke kedudukan Jepang, penjajah Jepang di Indonesia. Pada saat itu surat kabar ini semuanya dikuasai oleh kekaisaran Jepang di bawah pemimpinan Jepang, dan surat itu waktu itu disebutkan apa itu Daito Senso, itu bahasa Jepang Daito Senso, yang artinya perang Asia Tenggara. Nah, perang Asia Tenggara itu adalah tujuan Jepang datang ke Indonesia menjajah Indonesia ini. Nah, makanya surat kabar itu dipegang kuasa oleh negara Jepang. Yang berikut pada masa pasca kemerdekaan Indonesia itu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Ini jurnalisme itu berperan sangat penting karena pada waktu itu alat komunikasinya kan terbatas. Jadi berita itu peran jurnalis itu mereka menuliskan berita tentang kemerdekaan Indonesia itu sehingga orang-orang luar bisa tahu bahwa ternyata Indonesia sudah merdeka di tanggal ini, bulan ini. Kemudian itu peran jurnalisme ini berjalan waktu itu mereka batasi karena semakin berkembangnya suatu negara, peran jurnalis itu mereka bisa memanfaatkan politik. Mereka mulai beragam menentang politik. Jadi ada sebuah peraturan yang membatasi kebebasan pers di Indonesia, apalagi
pada waktu itu dengan dekret presiden di bulan Juli tahun 1959 itu. Nah itu kebebasan orang-orang yang melakukan jurnalistik itu dibatasi. Nah kemudian yang berikut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ke Indonesia itu kebebasan pers itu dibebaskan. Jadi siapa saja bisa melakukan itu jurnalis itu. Mereka siapa saja bisa menerbitkan berita itu. Nah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu setiap orang bisa melakukan kebebasan menulis apapun dan menerbitkan apapun. Juga pada waktu itu muncul kayak video-video tentang video cabut itu, video-video yang menghalang video-video yang menentang dengan norma-norma di masyarakat. Nah kemudian itu dibatasi lagi jurnalisme itu, dibatasi lagi orang yang melakukan jurnalistik menulis berita, dibatasi lagi. Masuk pada era reformasi, yaitu amandemen yang sekarang ini. Tuh kan sekarang berkembangnya tuh orang-orang mulai menulis. Orang-orang bisa saja menuliskan apa saja, memasukkan Google, entah di media mana saja, kan bisa. Misalnya itu radio, televisi, HP dan segala macam itu. Orang-orang bisa melakukan segala macam jurnalistik sehingga bisa. Itu guys, pemahaman saya tentang sejarah jurnalisme dunia hingga sampai ke Indonesia saat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.